Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi kita semua. Jumpa dengan saya Omar Hasan di channel Ruang Tutor ini. Jadi pada video yang keempat ini teman-teman, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang soal UM-UGM tahun ini. Nah, pada video keempat ini saya akan membahas secara khusus soal yang berkaitan dengan matriks ya. Nah, ingat kembali tentang beberapa operasi yang berkaitan dengan matriks, misalkan perkalian matriks, kemudian bagaimana cara menentukan determinan matriks dan menentukan inverse matriks ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, kita mulai dari soal nomor 13 ya. Coba diperhatikan soalnya. Nilai semua X sehingga matriks yang ordonya akar dari X kuadrat dikurang 1 X2 mempunyai inverse adalah. Jadi kita akan menentukan bagaimana nilai-nilai X supaya matriks ini mempunyai inverse. Ingat kembali teman-teman, apa syarat dari matriks mempunyai inverse? Matriks mempunyai inverse itu ya jika determinannya tidak sama dengan 0 ya. Oke. Istilah lainnya ini adalah matriks non singular. Jadi kalau misalkan matriks yang tidak mempunyai inverse dikatakan matriks singular ya. Kalau mempunyai inverse berarti non singular. Nah, berarti kalau menentukan determinan, ingat kembali cara menentukan determinan yaitu AD dikurang BC. Jadi kalau misalkan ada matriks A, B, C, D, maka determinannya ini yang biasa disimbolkan dengan katakanlah ini matriks A, berarti di sini determinan A itu AD dikurang BC. A dikali D dikurangi B kali C ya. Nah, kita menggunakan cara ini ya teman. Berarti ini kita perkurangkan, ini kita kalikan. 2 dikali akar X kuadrat dikurang 1. Ditulis dulu ya. Ini X kuadrat dikurang 1 dikurangi dengan 1 kali X. X ya. Tidak sama dengan 0. Nah, berarti ini yang kita selesaikan. Sebenarnya bisa langsung dapat jawabannya ya teman. Maksud saya ini bisa kita hilangkan jawaban yang tidak mungkin di dalamnya ya, yang tidak masuk sebagai jawaban. Di sini kan yang kita kerja adalah tanda tidak sama dengan ya. Berarti ini saja A saja dengan B yang termasuk. C, D dengan E ini pasti gugur teman-teman. Kenapa? Karena ini menggunakan tanda ketidaksamaan ya, seperti itu. Nah, coba kita lanjutkan. Ini min X bisa dipindah ke ruas kanan ya. Jadi 2 akar X kuadrat dikurang 1 tidak sama dengan X. Supaya hilang akarnya ya, kita kuadratkan masing-masing ruas. Jadinya 4. Ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, hilang akarnya. Berarti X kuadrat dikurang 1 tidak sama dengan X kuadrat. Bisa ya? Nah, ini kita boleh kali masuk ya, kali ke dalam. 4X kuadrat dikurang dengan 4 tidak sama dengan X kuadrat. Kita kelompokkan yang sejenis, ini kita bawa ke kiri, itu kita bawa ke kanan. Jadinya 4X kuadrat dikurang X kuadrat, 3X kuadrat tidak sama dengan 4. Jadi X kuadrat tidak sama dengan 4/3. Ya, ini kemudian kita akarkan ya. Jadi X tidak sama dengan plus minus. Ya, kita beri tanda plus minus di dalamnya kalau menentukan akar. Berarti di sini akar dari 4/3. Berarti sudah dapat jawabannya, yaitu minus akar 4/3 dengan plus akar 4/3, yaitu jawabannya Bravo. Ya, saya kira jelas ya teman-teman untuk nomor 13 ini. Kalau misalkan belum jelas bisa ditanyakan di bagian komentar ya di bawah video ini. Oke, untuk soal berikutnya seperti biasa saya mempersilahkan kalian semua untuk mencoba memahami dulu soalnya ya. Kita beri waktu durasi 10 detik. Silakan. Oke, waktu habis ya. Coba diperhatikan. Jika matriks A elemennya 1, 2, 3, 2, 0, min 3, dan matriks B elemennya 3A, min 1B, 2C. Dan determinan matriks A dikali B adalah 7. Berapakah nilai dari 2A dikurang 3C? Ya. Nah, berarti kalau begitu kita kali dulu A dengan B. Perkalian matriks ingat baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Nah, sekarang kita tulis di sini saja hasilnya ya. Jadi AB di sini, oke. Kita kalikan ya, pelan-pelan saja. 1 dikali 3 ya, 3 ditambah dengan 2 dikali min 1, itu min 2, ditambah dengan 3 dikali 2, 6. Oke, pindah untuk di sini ya. Berarti kita kalikan ABC. 1 dikali A ditambah dengan 2 dikali B,
2B ditambah 3 dikali C, 3C. Oke, kita pindah ke baris yang di bawah kolom yang pertama. 2 kali 3, 6, tambah 0 kali min 1, 0, tambah min 3 kali 2, minus 6. Oke, pindah di kolom yang kedua, baris yang kedua ya. 2 dikali A, 2A, ditambah dengan 0 dikali B, 0, ditambah min 3 dikali C, berarti min 3C. Oke, nah sekarang kita operasikan ya teman-teman. 3 tambah min 2, 1 ya. Tambah 6 berarti 7. Kemudian ini dituliskan saja ya, tidak bisa dioperasikan. Oke, kalau ini 0 ya hasilnya. Kemudian ini 2A dikurang 3C. 2A dikurang 3C. Nah sekarang inilah yang kita tentukan determinannya. Kemudian disamakan dengan 7. Determinan berarti AD dikurang BC. Jadi 7 dikali 2A dikurang 3C dikurangi dengan BC ya. Ini 0 sama dengan 7. Bisa ya? Nah sekarang coba ya, ini kita kali, tidak usah dulu kita kali ke dalam ya, ditulis saja dulu ini teman-teman. 0-nya habis, sisa 7. 7 bagi 7, ini 1, di sini juga 1. Berarti langsung ketemu jawabannya, yaitu 2A dikurang 3C sama dengan 1. Sesuai dengan yang ditanyakan di sini ya teman-teman. Jawabannya delta. Oke, jelas ya untuk nomor 14. Lanjut ke soal nomor 15 ya, silakan. Ya, waktu habis ya, coba diperhatikan di sini. Diberikan matriks A, elemennya di sini 111, 12T, 14T kuadrat dengan T bilangan bulat ya. Matriks A di sini tidak mempunyai inverse untuk T sama dengan berapa. Nah, ini tidak mempunyai inverse. Syaratnya kalau tidak mempunyai inverse itu berarti determinannya sama dengan 0. Kalau di nomor 12, nomor 13 yang tadi ya, itu mempunyai inverse. Kalau mempunyai inverse berarti determinannya tidak sama dengan 0. Berarti ini yang kita kerja untuk dicari determinannya. Ingat kembali kalau misalkan matriksnya ini ordonya 3 kali 3 ya, maka rumus determinan yang digunakan itu kita menggunakan yang namanya metode Sarus ya. Caranya begini, coba kita tulis ulang dulu matriksnya. 1, 1, 1, kemudian 1, 2, 4, 1, T, T kuadrat. Kita tambahkan 2 kolom lagi ya, yang kita ambil dari 2 kolom sebelumnya ini. Oke, kemudian di sini 1, 2, 4. Nah, sekarang kita kali serong ya, kita kali miring seperti ini. 1, 2T kuadrat, kemudian 1T1 dengan 1, 1, 4 gitu ya. Saya ganti cinta lagi. Misalkan ini 1, 2, 1, 1T4 dengan 1, 1T kuadrat. Nah, sekarang coba kita tulis hasilnya di sini ya. Ini kita kalikan ya teman-teman. 1 kali 2 kali T kuadrat berarti langsung saja ya 2T kuadrat tambah 1 kali T kali 1T ditambah dengan ini 1 kali 1 kali 4, 4. Dikurang. Ini 124, 121 kalinya ya 2. 1 kali T dikali 4 itu 4T. Tambah ini 1 kali 1 kali T kuadrat berarti T kuadrat ya. Ini sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita obok-obok ini ya. Kita buka dulu kurungnya. 2T kuadrat ditambah T ditambah 4. Ini dikurang 2. Minus dengan plus, minus. Kemudian minus dengan plus, minus. Oke. Nah, sekarang yang bisa dioperasikan 2T kuadrat dikurang T kuadrat. Itu sisa T kuadrat. T dikurang 4T minus 3T. 4 dikurang 2 plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan ya teman-teman. Ini faktornya T kurang 1 dengan T kurang 2. Oke, berarti dari sini kita dapat T sama dengan 1 dan T sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah error. Oke, jelas ya teman-teman untuk nomor 15 ini. Next nomor 16, silakan. Ya, saya rasa cukup mudah ya sebenarnya kalau soal matriks ya teman-teman. Tinggal menjabarkan, menghitung ya, dan teliti ya.
Diberikan matriks A, elemennya X tambah Y kurang 1, 3, 1. B, elemennya akar X kurang 1, 4. Minus Y kurang 1, 2. Jika determinan A sama dengan determinan B, maka berapakah nilai dari 2X tambah Y? Oke, ini soalnya agak cukup menantang ya, teman-teman. Coba pelan-pelan saja ya. Determinan A berarti ini kurang ini, 1 kali T, ya, atau tulis dulu ya, pelan-pelan saja untuk soal ini. Dikurang dengan 3 dikali min 1 itu min 3. Bisa ya? Sama dengan ini kalikan AD dikurang BC berarti 2 akar dari X kurang 1 dikurangi dengan 4. Ya, di sini minus akar Y kurang 1. Coba dikoreksi ya teman-teman kalau misalkan ada yang salah. Hitung, ini tinggal kita buka kurungnya saja ya. X tambah Y dikali 1, X tambah Y. Ini plus 3 ya. Kemudian ini dikali berarti 2 akar X kurang 1. Ini minus ketemu dengan minus plus 4 dari akar Y kurang 1. Oke, bisa ya. Nah, sekarang ini agak rumit kalau kita mau selesaikan, jadi perlu kita sederhanakan dulu ya, teman-teman. Ini kita misalkan, katakanlah ini kita misalkan dengan A, kemudian ini kita misalkan dengan B. Nah, coba kita perhatikan di sini, teman. Ini kita modifikasi ya, X tambah Y tambah 3. Ini kita bisa ubah seperti ini bentuknya. Jadi, X kurang 1 ya, tambah 1. Kan sama saja ya, kalau X ini kan sama saja dengan X kurang 1 tambah 1. Karena kan min 1 tambah 1 kan habis. Kemudian Y-nya itu sama saja ya. Y kurang 1 tambah 1 tambah dengan 3. Ini jadinya 2A. Oke. Ditambah dengan 4B. Bisa ya? Nah, ini kan jadinya X kurang 1. Kalau tadi itu akar X kurang 1 dimisalkan dengan A. Berarti kalau hilang akarnya jadinya adalah A kuadrat. Begitu ya. Kemudian ini berarti jadinya B kuadrat. Ini yang tersisa 1 tambah 1 tambah 3 berarti 5 ya. Nah, sama dengan 2A ditambah dengan 4D. Nah, sekarang kita kumpulkan ya, kita bawa ke ruas kiri. Tapi ini kita ubah dulu teman-teman. Ini kita bisa ubah menjadi 1 tambah 4. Ya, coba kita lihat dulu ya. Ini A kuadrat ditambah, ini dipindahkan ke ruas kiri jadinya kurang. Kemudian ini tambah 1 ya. Kemudian ini B kuadrat. Ini kita pindah ruaskan ke kiri, jadi kurang 4D, kemudian ini tambah 4 sama dengan 0 ya, karena sudah habis di ruas kanan. Nah, sekarang kita peroleh seperti ini teman. Ini kita ubah dalam bentuk pangkat 2. Jadinya A kurang 1 pangkat 2, bisa ya? Kemudian ini kita ubah juga dalam bentuk pangkat 2. Jadinya B kurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Nilai A ini kan kita kembalikan ya, akar X kurang 1. Jadinya akar X kurang 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah dengan B juga begitupun. B ini sama dengan Y kurang 1 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita menggunakan cara coba-coba. Kita akan menentukan kira-kira berapa nilai X kalau kita masukkan dan nilai Y juga berapa supaya kalau kita operasikan ini dia menghasilkan 0. Nah, X yang memungkinkan dan Y memungkinkan di sini yaitu 2 dengan 5. Nah, tidak ada angka yang lain selain 2 dengan 5 kalau kita ganti di sini itu akan menghasilkan 0. Coba kita uji. 2 kurang 1 kan 1 ya, akarnya 1 kan 1, kurang 1 0. Ini kita gantinya dengan 5, 5 kurang 1 4, akarnya 4 2, 2 kurang 2 juga 0, berarti 0 tambah 0 yaitu 0. Nah, kita dapatkan 2 dengan 5, tinggal kita substitusi ke sini. Jadi 2 kali 2, 4, ditambah dengan Y-nya 5, berarti 4 tambah 5 dapatnya 9, Charlie. Ya. Oke, teman-teman, saya kira demikian dulu ya untuk pembahasan soal UMGM. Nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan soal lainnya. Kalau misalkan teman-teman request ya materi apa yang mau dibahaskan, tinggal disampaikan di bagian komentar di bawah video ini. Oke, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.